Alhamdulillah waktu itu Anda harus memilih mau jadi caleg atau jadi wartawan. Ini sebuah pilihan yang sangat berat. Karena posisi saya waktu itu menjadi redaktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Ilham sudah bersama dengan Pak Ahmad Baidowi, tapi mungkin lebih pas dipanggil Mas kali ya. Saya akan memanggilnya Mas Awi. Beliau kini bertugas di Komisi 6 DPR RI tentang industri, investasi, dan persaingan usaha. Pada kesempatan malam hari ini, Ilham juga tertarik nih untuk bisa mengupas apa perjalanan Mas Awi dari dulu menjadi anak guru ngaji dari desa Tegalgondo di Kabupaten Banyuwangi sehingga sekarang sudah bisa menjadi anggota DPR. Nah, Ilham jadi ingin tahu gitu, bagaimana sebetulnya awal perjalanan atau ketertarikan Mas Awi masuk ke dunia politik? Ya, mungkin banyak yang kaget. Saya lahir dari Banyuwangi, di Banyuwangi, tapi kok dapilnya Madura. Nah, itu pertama. Perlu diketahui bahwa orang tua saya berasal dari Madura. Kakek, nenek, abah, dari ayah, ibu semua dari Madura, dari Sumeneb dan Pamekasan, termasuk juga umumnya di wilayah daerah kami di Kecamatan Kalibaru dan Kecamatan Cirebon dan sekitarnya. Istilahnya kita Madura yang di Pendalungan lah, di daerah Tapal Kuda. Jadi sejarahnya cukup panjang. Abah saya itu kebetulan juga beliau aktif di pengajian-pengajian NU, kebetulan pengurus ranting NU. Dan juga setiap pemilu selalu menjadi saksi partai politik, menjadi saksinya P3 dalam setiap perhelatan pemilu. Di era Orde Baru dulu, kami tidak seperti sekarang, anak-anak bisa main ke TPS. Kalau dulu setiap pemilu, anak-anak itu tidak boleh ikut ke TPS, disembunyikan. Saya masih ingat betul pada tahun 86, masih umur 6 tahun, ketika ada pemilu, saya dititipkan ke tetangga, tidak boleh gitu. Saking tabunya anak-anak tidak boleh berpolitik, tidak boleh tahu politik. Apalagi keluarga kami waktu itu keluarga P3 yang memang berseberangan dengan pemerintah waktu itu. Tahun 92 saya sudah mulai diajak. Setiap kampanye P3 diajak ikut. Bapak saya menjadi saksi, ya diajak sebentar, tahu situasinya lah. Nah, baru kemudian tahun 95, tahun masih diajak SMP, saya sempat aktif, sempat aktif di kegiatan biasa di sekolah dan kegiatan waktu itu diajak ikut-ikut diskusi, ikut seminar diadakan oleh Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama IPNU di tingkat kecamatan, ya ikut saja gitu, meskipun nggak ngerti waktu itu yang penting apa itu seminar gitu kan. Pokoknya seminar itu orang ngomong gitu kan, namanya anak kampung gitu, diajak seminar begitu suruh pakai celana, mungkin baru pertama kali pakai celana, ya ikut aja gitu, meskipun nggak ngerti gitu. Baru hari ini baru menyadari ternyata proses itu penting. Lalu kemudian saya melanjutkan pendidikan Madrasah Aliyah di Darul Ulum Pondok Pesantren Banyuanyar. Kebetulan afiliasi politiknya ke P3 sejak dulu gitu. Jadi nyambung, sanadnya nyambung. Di rumah sudah ber-P3, lingkungan P3 masuk ke pondok, lingkungan P3 makin nyambung, dan terlibat masa-masa kampanye 97 di akhir masa kekuasaan Orde Baru, ikut kampanye, termasuk awal masa reformasi ikut juga memeriahkan kampanye tahun 99. Nah, di pondok itu, waktu di pondok kami belajar berinteraksi dengan sesama teman, ikut juga organisasi, meskipun ya sekedar follower, hanya ikut-ikutan saja, tetapi lebih ngerti daripada waktu di zaman SMP. Waktu diajak seminar itu ya pokoknya seminar, nggak tahu maksud dan tujuan. Dan ketika di Aliyah itu sudah mulai ikut kegiatan OSIS, organisasi Dua Ikro dan semacamnya. Tapi Kak Ilham boleh nggak percaya, saya waktu di Aliyah itu masih pemalu. Oh begitu? Tidak pede, meski kata guru-guru yang ada, Baidowi waktu itu, belum Awi ya, karena Awinya di Jogja itu. Dan di pondok saya dipanggil Sito, panggilannya. Kamu sebenarnya punya kemampuan, tapi tinggal keberanian aja untuk ngomong. Terbukti ketika setiap guru memberikan tugas, selalu saya jawab dengan benar. Tetapi lagi-lagi soal kepedean itu tidak muncul. Baru kemudian tahun 2000, tahun 98, 99 saya menjalani guru pengabdian, guru tugas di lembaga, di
di lembaga mitra binaannya pondok saya selama setahun, mengajar, mengisi majelis taklim, ngajar ngaji, semuanya lah, berhidup bermasyarakat. Di situ mulai terpupuk, mulai kedewasaan, mulai ada. Jadi cara berinteraksi dengan orang itu sudah mulai berani. Kalau sebelumnya pemalu, penakut, dan semacamnya. Baru kemudian tahun 2000 saya ke Jogja, kuliah, dan disitulah mulai berdialektika dengan pengalaman-pengalaman baru, dengan ilmu-ilmu baru, dengan pemikiran-pemikiran. Waktu itu euforia masih pembebasan, era-era pembebasan. Ya, kalaupun pemikir-pemikir Islam dari Timur Tengah yang kiri-kiri seperti Hasan Hanafi, terus Abu Zaid itu, Nasir Hamid Abu Zaid, termasuk Muhammad Arkut, Sahrul, dan semacamnya, menjadi diskusi di kalangan Indonesia. Ada pemikiran Cak Nur, ada pemikiran dari Amin Abdullah, dan semacamnya, kita kaji. Nah, di situ kita berorganisasi dan mulai berani bahwa mahasiswa itu tidak boleh terkungkung pikirannya, harus terbuka. Waktu itu euforia awal-awal reformasi, semangat mahasiswa masih sangat tinggi, sehingga dikit-dikit mau demo, dikit-dikit demo, ya kita ikut-ikutan saja. Gitu. Termasuk juga mulai berani berpenampilan, rambut mulai gondrong, celana mulai sobek-sobek, mulai ke kampus pakai sandal jepit, ya begitu-begitu. Waktu itu ya anti mainstream lah, kira-kira seperti itu, bahwa kami ini jiwa pemberontak, tanda kutip, bahwa kami ini jiwa pemberontak, euforia reformasi. Dan dari situlah ternyata yang membentuk pikiran kami, keberanian, keterampilan, kreativitas, dan semacamnya. Hingga akhirnya kemudian kami berkarir, saya berkarir di salah satu media nasional, koran seputar Indonesia, yang dalam hari ini menjadi koran Sindo dari grup MNC. Dan kebetulan saya ditugaskan di Madura. Tugaskan di Madura, ya kira-kira 1,5 tahun lah. 1,5 tahun, bahkan tidak ada pikiran sama sekali ke Jakarta, meskipun di awal karir di kewartawanan diajak ke Jakarta. Cuman saya memilih ke Madura, karena pikirannya masih kampung, gak berani hidup di Jakarta. Gitu. Belum lagi harus berkeluarga, karena waktu itu kami sudah menikah. 1,5 tahun di Madura, ternyata oleh pihak redaktur di Jakarta dipanggil untuk pindah tugas ke Jakarta. Tahun 2007, waktu itu P3 baru muktamar. Iya, betul. Waktu muktamar, sekitar 3 bulanan muktamar, terpilih Pak Surya Dharma Ali dengan Pak Irgan selaku sekjen. Saya ke Jakarta. Dan di Jakarta ya memang karena jalurnya P3, ya memang sudah suratan takdirnya begitu, budaya P3-nya kental banget. Ketua umum partai yang saya wawancarai pertama kali adalah Pak Surya Dharma Ali. Dan saya waktu itu di Jakarta mendapatkan tugas di DPR RI. Mewawancarai, bertemu dengan banyak orang. Tokoh, khususnya tokoh-tokoh P3 yang dulu saya kagumi, yang hanya bisa saya lihat dari media, sekarang bertemu langsung. Ya kaget, seorang anak kampung bertemu dengan tokoh-tokoh besar, kaget, lihatnya itu kaget tuh. Gak merasa, gimana, kayak mimpi gitu. Betul. Termasuk bertemu dengan Pak Surya Dharma Ali di kantornya, saya wawancara sebagai ketua umum partai. Ya kami ceritakan kalau saya dari Pamekasan, dari Banyuwangi, beliau cukup apresiasi. Wah, ini masih keluarga ini gitu kan, keluarga dalam hal perpolitikan. Dari situlah kami mulai kenal dengan Pak Irgan, dengan Pak Romi, dengan Pak Arwani yang kebetulan senior saya di Jogja, dan Pak Ancus, dan semuanya, Bu Lena Mukti. Bahkan saya setiap liputan di DPR selalu bertemu dengan tokoh-tokoh hebat dari P3. Ada Pak Lukman Hakim Saifuddin, ada Ibu Lena Mariana Mukti, waktu itu periode 2004-2009. Termasuk juga kebetulan dikhususkan meliput RUU Pemilu, ketemulah dengan Bang Ferry Mursidan Kaldan dan semacam, yang kebetulan kami dibesarkan di HMI, belajar organisasinya dari HMI di Jogja, meskipun hanya level komisariat, tetapi itu memberi fondasi pengalaman yang cukup berharga bagi saya dan kedepannya, termasuk juga jaringan yang kami bangun. Nah, dari situlah kemudian hubungan kami dengan para politisi cukup baik selaku jurnalis, komunikasi dengan partai politik, semuanya saya dalam posisi netral. Karena saya jurnalis itu tidak boleh memihak. Semua partai politik, bahkan termasuk PDS pun,
Partai Damai Sejahtera pun saya selalu liputan PDS itu. Partai ini mengadakan Natal, mengadakan perayaan keagamaan selain Islam, saya juga ikut. Karena apa? Saya sebagai wartawan harus berada di semua bidang, di semua partai politik harus saya komunikasikan. Nah, kemudian tahun 2011 ketika muktamar di Bandung, Pak SDA terpilih kembali, Pak Romi jadi sekjen, saya ditawarin untuk masuk ke struktur partai, yakni menjadi ketua departemen hubungan media. Waktu itu kami aktifnya ya diam-diam karena saya masih melekat sebagai wartawan, tidak boleh berpolitik praktis. Betul. Ya sekedar cantum nama, ya nanti saya ikut berpartisipasi, membantu, mendiskusikan, mendesain dan semacamnya. Tahun 2013 saya ditawari untuk maju sebagai caleg DPR RI dari Dapil Madura. Kepentingannya untuk mengamankan suara P3 di Madura. Dan alhamdulillah waktu itu Anda harus memilih mau jadi caleg atau jadi wartawan. Ini sebuah pilihan yang sangat berat. Karena posisi saya waktu itu menjadi redaktur. Bayangkan kalau di media itu jadi redaktur kan sudah lumayan itu posisinya. Ibarat kalau di kampus itu ya pembantu dekan lah kira-kira seperti itu. Kalau di kampus, kalau di fakultas sudah posisi pembantu dekan. Luar biasa capaian dari saya di Jakarta yang baru menjadi redaktur, yang sebelumnya saya juga liputan dari DPR, Kemendagri, Balai Kota di zamannya Pak Foke, masuk jajaran redaktur. 2013 dihadapkan pada pilihan yang amat sulit. Pilihan yang harus di persimpangan jalan, harus memilih. Karena waktu itu tidak boleh, kalau masuk partai harus keluar. Mau mengajukan cuti di luar tanggungan, belum ada mekanismenya. Ya akhirnya kami mengajukan pengunduran diri dari Orangevindo, dan kedengaran oleh Pak Romi, yang waktu itu sedang membutuhkan tenaga ahli. Tenaga ahli, beliau sedang membutuhkan tenaga ahli yang beliau ketua Komisi 4 dan membutuhkan branding P3 untuk 2014-nya khususnya media, maka saya diajak bergabung sama beliau. Ya alhamdulillah bergabung dengan Pak Romi, belajar dari beliau, ikut pencalekan di 2014, nyalek pertama dapat suara 82.000 sekian by name, tetapi tidak terpilih karena ada yang lebih besar, yakni Pak Ivan Has, putranya Pak Hamzah Has yang menjadi menantunya almarhum Kiai Fuad Amin, Bupati Bangkalan. Ternyata ada musibah yang menimpa Pak Ivan Has sehingga saya menggantikan beliau pada tanggal 28 Juli 2016. Terpilih menjadi anggota DPR, dilantik akhirnya. Ya, di DPR penempatannya sesuai dengan background pendidikan saya, ilmu politik, sosiologi, dan ilmu politik, dan di Komisi 2 yang membidangi politik dan pemilu. Berarti pas Pak ya ketika itu? Gimana? Penempatannya berarti di komisi yang pas lah dengan background Bapak. Gitu. Ya, sesuai backgroundnya dan di badan legislasi juga gitu. Jadi banyak belajar. Di situlah saya satu kantor dengan Bang Irfan yang dulunya beliau sekjen. Saya mewawancarai beliau, satu kantor dengan Pak Romi, dengan Pak Arwan. Ya memang itulah roda kehidupan, tidak ada yang menyangka. Bahkan di benak saya tidak ada kamus menjadi politisi sebenarnya. Nah itu yang cita-cita waktu menarik sekali Pak. Apakah sebetulnya Mas Awi ini masuk politik itu dari kecil sudah direncanakan atau bagaimana? Nah, kalau direncanakan tidak, tetapi hanya terbawa alur sejarah saja. Karena saya lahir di lingkungan keluarga NU, keluarga P3 yang aktif kegiatan meskipun skupnya 3 desa, tapi rupanya itu menjiwai gitu. Kalau ditanya dulu, Pak Awi itu mau jadi apa? Mau jadi dosen. Saya pengen jadi dosen gitu. Setiap ditanya pengennya jadi dosen gitu. Ya ternyata sekarang nggak jadi dosen malah masih jadi politisi gitu. Jadi anggota DPR. Tetapi cita-cita awal untuk menjadi dosen tidak semuanya saya bilangkan. Ada tanggung jawab sejarah. Maka pertama, dari aspek keilmuan, saya tetap mencoba mengejar sekarang hari ini sedang menyelesaikan tugas akhir di ilmu
doktoral ilmu pemerintahan di IPDN untuk meningkatkan kualitas keilmuan. Dalam hal ini ya dosen kan keilmuannya juga yang dikejar. Betul, betul. Secara struktural, saya di Dapil banyak membina, mengembangkan perguruan tinggi yang meskipun tidak menjadi dosen, paling tidak bisa memfasilitasi dosen lah, kira-kira seperti itu. Sehingga tidak jauh-jauh amat dari cita-cita. Dan apa yang saya sampaikan bahwa momentum itu tidak datang kedua kali. Ketika ada momentum, ya langsung diputuskan dan diambil. Saya masih ingat salah satu pernyataan dari salah satu senior saya di Koransindo ketika kami baru awal-awal di Jakarta menyampaikan begini, Awi, kamu di wartawan ini, di media ini jadikanlah sebagai jembatan emas. Kami kaget, apa jembatan emas? Di kampung biasanya jembatan bambu, ini jembatan emas. Maksudnya, kamu itu dengan media, itu bisa bertemu dengan siapapun. Bahkan dengan presiden pun kamu bisa bertemu nanti, suatu saat nanti. Dengan preman yang paling kejaman pun kamu akan bisa berteman. Dengan orang yang dari dunia hiburan malam pun kamu bisa berteman. Dengan kelompok kiai pun kamu juga bisa berteman dengan media. Jadi kamu tinggal memilih kemana arah kamu itu mau memanfaatkan jembatan emas ini. Nah, ucapan itu yang selalu saya ucapkan dan saya manfaatkan betul karena di pikiran juga tidak mungkin juga hidup selamanya selalu monoton gitu. Jadi misalkan sampai kapan saya jadi wartawan? Ada tantangan baru, momentum, jadi politisi, ya jadilah sekarang di posisi bahkan di wakil ketua balik yang sama sekali tidak pernah saya menyangka gitu. Terpilih saja itu sebuah anugerah yang luar biasa, apalagi mendapatkan amanah di beberapa posisi yang strategis, sudah luar biasa sekali anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Memang langkah Mas Awi untuk bisa masuk ke politik sejak usia muda ini kan tentu menarik nih bagi sebagian orang. Apalagi di pemilu 2019 kemarin kan Mas Awi masuk di dalam top 10 gitu, anggota DPR yang mendapat suara terbanyak. Nah, bicara tentang politik dan anak muda, kira-kira di dalam masa kampanye itu Mas Awi juga menempatkan anak muda sebagai target market kampanye Mas Awi atau bagaimana? Ade Ilham boleh percaya boleh tidak. Tim pemenangan saya di lapangan usianya di bawah saya semua. Jadi kalau saya umur 40 tahun, sekarang 40 tahun, paling tua tim saya itu 2 tingkat di bawah saya ketika di pondok. Jadi kira-kira sekarang umur 38. Sisanya di bawah itu. Kenapa? Karena saya berpikir bukan berarti yang tua-tua nggak penting, tetap penting. Karena dengan perubahan era, anak muda itu bergeraknya cepat sekali. Luar biasa anak muda itu, kecepatannya, bekerjanya, akselerasinya, dan biasa di dunia aktivis. Yang tua-tua, kita sowani, kita minta dukungan, kita minta backup. Tetapi yang kerja di lapangan, itu yang muda-muda. Tidak mungkin saya menyuruh orang yang lebih tua dari saya, misalkan selisih 10 tahun di atas saya nyuruh-nyuruh, itu anterin bendera dong, itu pasangin spanduk, itu tolong kopinya kurang, nggak mungkin. Tapi kalau adik-adik saya jadikan tim, dia militan, sudah bekerja sejak lama bersama-sama dalam sebuah tim, saya memintanya itu tidak ada beban psikologis. Tolong antarkan bendera ini. Mereka mengantarkan, tolong konsolidasi ini. Dan mereka rupanya yang usia-usia muda itu lebih banyak masuk ke anak-anak muda. Karena tipologi pemilih sekarang itu sudah berubah. Kalau di 2014, banyak yang menentukan pilihan politik itu adalah para orang tua. Bahkan di 2009, orang tuanya milih partai A, maka anaknya milih partai A. Anaknya milih caleg A, maka bapaknya milih caleg A, maka anaknya caleg A. Tetapi 2019 saya amati lebih banyak pilihan itu dipengaruhi oleh anak-anak muda. Karena banyak faktor. Pertama, faktor media yang cukup terbuka. Media sosial, baik itu Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, dan semacamnya. Atau media konvensional, media online, media televisi. Bapak-bapak yang orang tua yang rata-rata pendidikannya SMP ke bawah di dapil saya, tentu tidak banyak tahu terhadap perkembangan
dunia politik, dunia sosial, teknologi informasi, apa yang kami sampaikan misalkan dalam sebuah media, itu orang-orang tua zaman-zaman kuliah itu banyak yang tidak terlalu paham. Mereka nanya ke anaknya, apa sih yang diomongin oleh Pak Awi itu? Baru anaknya menjelaskan. Oh, kalau begitu menurut kamu gimana? Wah, ini kata anaknya, Pak Awi ini layak untuk kita pilih. Orang tuanya ikut akhirnya lah. Yang saya amati di 2011 begitu. Gak tahu di 2024 pasti ada pergeseran juga meskipun tidak banyak. Ada titik kesamaan bahwa para kaulah muda, anak-anak muda atau milenial itulah yang menentukan. Dan saya sangat berharap partisipasi dari anak-anak muda ini dalam berpolitik. Misalkan Ilham sekarang masuk di FISIP, ya secara teori keilmuan sudah bisa didapat dari kampus, tapi pengalaman praktek ya harus didapatkan dari lapangan. Termasuk juga banyak bertanya, banyak bergaul dengan orang-orang yang sudah terlebih dahulu aktif di politik gitu. Ya Om, ini menarik sekali. Tadi Om juga kan bicara tentang anak muda, kan Om mengakui bahwa sekarang ini eranya anak muda nih Om. Dan kita lihat sekarang ini kan banyak muncul politisi-politisi baru di berbagai negara, politisi-politisi muda Om yang populer dan terkenal. Nah, Mas Awi sendiri melihat politisi-politisi muda di Indonesia ini kira-kira potensinya ke depan gimana nih, Mas? Kalau melihat data yang ada di parlemen sekarang, itu meskipun belum mayoritas, tetapi regenerasi politisi di Senayan itu sudah mulai berjalan bagus. Hampir di semua partai politik ada generasi milenial, semua ada, dan itu merupakan apa? Transformasi dari generasi sebelumnya ke generasi anak-anak muda. Kalau dilihat dari peluang itu, peran politisi muda itu cukup terbuka, peluangnya cukup terbuka. Namun memang perlu pembuktian, perlu keberanian, perlu terobosan, perlu kesempatan. Misalkan, saya ambil contoh. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah penelitian dari sebuah lembaga nirlaba, lembaga swasta, yang men-tracking berita-berita politisi muda di media massa. Waktu itu di klaster ada umur 35 tahun ke bawah, dari 21 sampai ke 35 kalau tidak salah, sekian orang, dari 35 ke 40 sekian orang, terus dan seterusnya. Ternyata dari hasil tracking media itu, yang banyak menguasai pemberitaan di media massa justru politisi yang berusia 35-40 tahun. 35 sampai 40 tahun. Tahun lalu saya berusia 39 tahun, saya nomor 2 pembicaraan di media. Artinya pernyataan politisi muda yang banyak dikutip oleh media itu Pak Awi nomor 2. Nomor satunya sahabat saya di Komisi 6, Saudara Andre Rosiade. Selebihnya politisi di atas 40 tahun. Dan politisi yang di bawah 35 tahun itu tidak masuk 5 besar. Bahkan 10 besar mungkin tidak masuk. Artinya apa? Kesempatan belum banyak dimiliki oleh para politisi yang kalangan milenial tersebut. Tapi boleh berbangga, ternyata dari sekian varian umur tersebut, politisi yang usia 35 sampai 40 tahun itu yang menguasai percakapan di media massa. Kebetulan saya nomor 2 gitu kan di akhir survei akhir tahun kemarin. Dan ini apa? Memberikan peluang. Tinggal kesempatan dan tinggal memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menunjukkan kemampuan. Karena di DPR itu, termasuk juga di politik, tidak hanya sekedar mudanya yang penting. Muda oke, tapi yang terpenting adalah kualitas kemampuan. Dan yang sangat terpenting adalah integritas. Karena kalau ditelusuri, mohon maaf, tampilnya anak-anak muda yang di DPR sekarang, kalau dilihat dari background sejarah kekeluargaannya, mereka memang punya sanad, nyambung. Rupanya anaknya bupati ini, anaknya gubernur ini, anaknya tokoh ini, anaknya ini. Tapi tidak masalah. Sebagai bagian dari transformasi sejarah, tidak masalah. Itu perlu. Tetapi, memberikan kesempatan kepada anak-anak muda, itu yang lebih penting. Nah, bicara soal kultur politik nih Om. Jadi sebelum anak muda masuk ke dalam politik, sebetulnya kultur politik di Indonesia ini adaptif tidak Om buat anak-anak muda yang baru mau masuk nih? Ya,
Saya berbicara di pengalaman partai saya. Kalau di partai lain saya nggak bisa mencontohkan karena saya tidak pernah masuk ke partai lain. Di P3, peluang untuk memberikan kesempatan kepada anak muda itu sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Contoh, ya saya sendiri di sini mewakili kalangan muda menjadi salah satu pihak yang diberi kepercayaan untuk tampil mewakili P3 dalam perwajahan-perwajahan di politik, perwajahan di publik. Dan pimpinan selalu memberikan ruang untuk berekspresi. Sebelum diambil semua keputusan, baik itu keputusan DPP ataupun keputusan fraksi, kami di fraksi DPR tidak pernah mendapat teguran dari pimpinan. Sejak saya periode pertama di DPR, misalkan berstatement apapun salah, ya apapun silahkan saja. Pada saatnya ketika fraksi mengambil keputusan, baru kita satu irama satu kata dengan keputusan fraksi. Sebelum diambil keputusan, kami bebas saja mau bicara A, B, C, D itu. Pimpinan fraksi memberikan keleluasaan yang luar biasa sekali. Dan di partai-partai lain kalau saya amati tidak jauh berbeda sepertinya. Kalau dilihat dari tracking media, beberapa orang yang tampil, ada juga situasinya hampir sama dengan yang ada di P3, tapi saya tidak tahu persis karena itu wilayah dapurnya masing-masing. Kalau kita lihat di parlemen secara institusi, di AKD, saya saat ini di Komisi 6 dan di Badan Legislasi, ya memang ya mereka tetap harus tunduk pada perintah fraksi, dan mereka menyampaikannya itu sering juga mendapat kesempatan dalam rapat-rapat komisi, mereka mendapatkan kesempatan oleh fraksinya untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, ini kesempatan yang luar biasa diberikan kepada anak-anak muda untuk tampil menyampaikan gagasan-gagasan pentingnya. Berarti sebetulnya ruang untuk anak muda masuk ke dalam politik itu dibuka oleh partai-partai politik, ya Mas Awi ya? Ya, dibuka. Tentu membuka ruangnya itu bergantung pada kebijakan masing-masing partai. Kebijakan di P3 mungkin tidak sama dengan kebijakan di partai-partai lain, begitupun sebaliknya. Tapi kami merasakan bahwa pelibatan anak-anak muda itu sudah mulai lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena memang eranya sudah mulai ada perubahan. Nah, bicara misalkan soal aturan pemilu nih Mas Awi. Kan Mas Awi juga menulis buku tentang penyusunan rancangan undang-undang pemilu. Kan di dalam pemilu kita kan ada aturan kuota bagi caleg perempuan. Nah, itu kan dinilai sebagai pintu masuk bagi politisi-politisi perempuan. Nah, kira-kira mungkin nggak Mas Awi kalau misalnya dalam beberapa waktu ke depan akan ada juga aturan serupa untuk politisi-politisi muda misalnya? Jadi aturan mengenai afirmasi perempuan itu kan untuk memberikan legasi dan memberikan kesempatan kepada teman-teman perempuan khususnya politik berbasis gender. Tetapi apakah akan ada, ini agak susah karena syarat menjadi anggota DPR itu dibatasi usia, yakni usia minimal 21 tahun, maksimalnya tidak ada gitu. Jadi kalau saya melihatnya itu kembali ke masing-masing partai, kebijakan masing-masing partai. Kalau diatur di undang-undang sepertinya tidak. Perkiraan saya itu sepertinya tidak, karena itu menjadi ranah internalnya partai politik. Di undang-undang hanya diatur batas minimal usia pencalonan. Beda dengan yang perempuan. Kalau perempuan karena atas nama kesetaraan gender diberi kuota 30%, tetapi tidak banyak juga yang memanfaatkan peluang 30%. Contoh, sekedar memenuhi kewajiban 30% dalam pencalonan, iya. Kewajiban 30% perempuan dalam pencalonan, iya. Tetapi tingkat keterpilihan untuk merangsang 30% perempuan itu belum ada. Karena buktinya banyak caleg-caleg perempuan itu berguguran. Bahkan di P3 sendiri tidak nyampe 30%. Sementara waktu pencalegan kemarin, yang menempati urut 1 di semua dapil, perempuan di P3 itu kisaran 30% lebih. Artinya memang perlu waktu untuk bisa terpilih sebagai anggota DPR. Ya, oke. Baik, terima kasih Mas Awi. Nah, kalau bisa dirangkum gitu, kira-kira secara umum, apa harapan Mas Awi untuk politisi-politisi muda yang baru lahir di Indonesia ini? Ya, kami berharap para
para politisi muda termasuk saya diantaranya, pertama belajar dari sejarah, belajar dari pengalaman, terutama berguru kepada para senior-senior yang sudah berkecimpung di politik terlebih dahulu. Karena apa? Perpolitikan itu ya bukti pengalaman yang menentukan bahwa untuk menghadapi lawan-lawan politik tanda kutip ya, berdiskusi dengan partner politik itu kan perlu juga jam terbang. Maka banyak-banyak belajar dari para senior itu penting dalam konteks untuk meningkatkan kemampuan kapasitas. Tentu politisi itu juga perlu membanyak baca buku, jadi supaya referensinya jelas. Jadi tidak hanya mudanya, tetapi juga bisa ada referensi yang kuat. Cara berbicara juga perlu juga cara berbicara itu bagaimana menyampaikan pendapat tidak membuat orang tersinggung gitu. Ada juga kan kemarin kepala daerah misalkan ngomongnya nyamplak aja, ya kebun binatang keluar itu kan nggak pantas lah disampaikan oleh seorang pejabat negara. Ada etika pejabat negara di situ. Menjaga integritas penting. Jadi memang integritas ini taruhan pada kita para politisi muda, bagaimana kita tidak mudah tergoda oleh kenikmatan sesaat lah. Misalkan ada sesuatu kebijakan yang harus dibarter dengan kepentingan tertentu. Nah ini jangan, anak-anak muda jangan masuk ke situ lah. Jangan masuk ke situ. Kalau perlu kita terdepan untuk menolaknya. Karena sering kali kita di DPR adalah pihak-pihak atas nama teman, atas nama kenal, kita dibantu ini, nanti inilah. Itulah yang kita hindari. Mudah-mudahan kita terselamatkan lah, tidak terjebak pada kenikmatan yang sesat itu. Karena karir politik anak muda itu masih sangat panjang ke depan, itu masih sangat panjang ke depan, masih harus banyak belajar dan cara bersikap, cara menghormati orang, dan yang terpenting juga integritas tadi. Dan tak lupa juga Ilham, kalau besok terjun ke politik juga referensi tentang berbagai hal, khususnya bidang yang digeluti itu benar-benar ditekuni. Contoh, saya tidak ada sama sekali background ekonomi. Saya sosiologi, ilmu politik, ilmu pemerintahan. Hari ini saya duduk di Komisi BUMN, Perdagangan, Perindustrian, dan Kementerian Koperasi dan UKM serta investasi. Tentu saya belajar lagi dari awal. Tanya, bahkan ke tenaga ahli pun saya tanya. Ini bagaimana seperti ini? Buku-bukunya kita pelajari. Tidak apa, kita belajar dari nol, tidak ada masalah. Alhamdulillah bisa menyesuaikan. Kalau awal-awal dulu di komisi agak gelagapan, kan beda jauh. Dunia politik, otonomi daerah, pemilu, tiba-tiba ngurusin investasi, ngurusin BUMN, neraca perdagangan. Nah, gimana cara melihatnya? Kalau hitung-hitungan matematika pemilu, saya mungkin sudah paham. Tapi hitung neraca keuangan perdagangan itu kan harus belajar lagi. Nah, yang seperti itu perlu dilakukan oleh anak-anak muda. Dimanapun ditempatkan oleh fraksinya harus siap. Ya, harus siap. Karena kita menjadi anggota DPR itu menjadi wakilnya rakyat Indonesia. Tidak hanya menjadi wakilnya daerah pemilihan. Setiap kebijakan, keputusan yang dibikin oleh DPR itu dampaknya bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya rakyat di dapil saya, semua untuk rakyat Indonesia. Termasuk juga ditempatkan di komisi manapun itu harus siap. Anak-anak muda harus menjawab tantangan yang diberikan. Jangan anak muda pilih-pilih komisi. Wah, itu tidak bagus. Oke, baik. Terima kasih Mas Awi. Ini kita sudah sampai di ujung acara. Saya akan coba membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke Instagram saya. Ada beberapa pertanyaan yang menarik. Ya, pertama dari kawan saya, Saudara Farhan. Dia bertanya, cara realistis buat anak muda buat bisa terjun ke politik gimana sih Om? Apakah harus punya uang dulu? Ya. Gimana Om kira-kira Om? Nah, tidak harus. Karena kalau nunggu punya uang, kapan mau terjun ke politik dalam hal ini, misalkan ingin menjadi calon anggota DPR. Memang fakta bahwa hari ini kos politik itu besar. Bukan berarti money politik, bukan berarti vote buying, bukan. Orang mau terjun ke politik memang membutuhkan ongkos yang besar. Bikin stiker, bikin kaos, bikin pertemuan, bikin spanduk, biaya saksi, dan semacamnya. Itu perlu uang. Tetapi uang itu bisa didapatkan dengan berbagai cara.
Contoh, ya kita kan punya senior-senior lah, jalinan kerjasama kita lakukan gitu kan. Dan saya dulu ketika maju sebagai caleg DPR di tahun 2014, kalau dibilang punya duit ya gimana, duit dari mana, berapa sih gaji wartawan? Iya, Om. Berapa sih gaji wartawan? Meskipun redaktur berapa sih gajinya gitu kan, sudah bisa diukur. Sementara kalau kita melihat laporan-laporan yang ada bahwa kebutuhan politik itu sangat besar. Namun demikian kami menyiasatinya dengan memanfaatkan jaringan yang kami miliki. Pertama, jaringan alumni pondok pesantren, jaringan aktivis kampus, jaringan teman sekolah, dan yang juga jaringan keluarga. Itu yang kita maksimalkan. Kita datangi, kita minta tolong. Orang itu tidak semuanya minta uang, tidak selalu minta uang. Asal kebutuhannya dipenuhi, misalkan, Pak, saya ini mau bikin akte, kok susah ya, ada caranya enggak? Ya kita bantu memfasilitasi ke pihak terkait. Mereka rupanya upaya dari kita diambil hati oleh mereka. Oh, Bapak ini belum jadi DPR sudah mau memperjuangkan saya gitu. Terus memfasilitasi program pemerintah. Misalkan ada alokasi bantuan stimulus untuk pengembangan pondok pesantren. Ya kita bawa. Itu kan bukan duit saya, tetapi bagaimana keterampilan saya mengkomunikasikan dengan pejabat-pejabat berwenang untuk bisa membantu pondok pesantren. Sehingga apa timbal balik politiknya, bahwa Pak Awi itu sudah membantu pesantren meskipun bukan uang saya, tapi uang negara. Tapi kalau tidak saya yang komunikasikan, mungkin dana itu jatuhnya ke lembaga yang lain. Tapi karena jatuhnya ke lembaga yang kami tekuni, ya alhamdulillah alumninya solid. Kan seperti itu. Banyak cara yang bisa kita gunakan untuk memaksimalkan potensi dan memanfaatkan peluang yang ada. Ya duit juga perlu, tetapi kan tidak harus mikir duit besar duluan. Saya waktu di 2014 juga keluarin duit, mau nyetak stiker. Stiker kan bayar. Betul. Nyetak spanduk, bikin pertemuan. Minimal beli kopi dan kue kan harus keluar duit. Betul. Tapi kan bukan harus duit yang besar yang dipikirkan di luar. Berarti memang walaupun kos politik kita tinggi, tapi itu jangan menjadi semacam hal yang perlu ditakuti oleh orang-orang yang mungkin anak-anak muda yang mungkin mau masuk ke politik, Om ya? Ya, ada pepatah banyak jalan menuju Roma. Dan memang itu betul, bahwa mau ke Roma itu tidak hanya lewat Turki gitu, tapi bisa lewat dari London, dari manapun bisa gitu. Termasuk dalam hal kita mencapai tujuan di politik, itu banyak cara. Namanya aja politik gitu, tidak linear. Betul. Jalannya kadang ya sekali-kali berbelok dulu, baru lurus gitu. Kan politik gitu. Harusnya mundur, kalau harusnya maju, kalau ada jurang ya jangan maju dulu, cari jalan yang lain. Seperti itu. Kalau anak muda, semangat muda, pokoknya maju terus, giliran jurang tetap maju, ya jatuh gitu. Kan ada frasa yang terkenal itu, Tom, politik is art of possibility. Jadi seni menggunakan kemungkinan itu, Tom ya. Ya itu, saya sudah membuktikan itu. Segala kemungkinan-kemungkinan yang ada, dalam politik sekecil apapun kemungkinan itu dimanfaatkan. Karena dalam politik itu, satu lawan kebanyakan, 1000 kawan masih kurang. Jadi misalkan, kami punya persoalan, berbeda pendapat dengan satu orang, itu jangan dijadikan konflik berkepanjangan, karena itu akan mematikan diri kita. Tetapi rangkullah sebanyak-banyaknya orang, karena insya Allah dengan kita merangkul dengan silaturahmi yang baik, orang itu juga akan membalas kita dengan kebaikan-kebaikan yang sama. Karena saya yakinlah namanya itu bala, orang yang mencelakakan orang lain itu suatu saat akan menimpa kita. Kalaupun tidak menimpa kita, anak cucu kita juga akan mengalami hal serupa yang pernah kita lakukan ketidakbaikan kepada orang lain. Itu yang perlu dicapkan oleh kita semua. Baik, Om, ini sebetulnya pertanyaannya masih banyak, tapi rata-rata semua pertanyaan ini sudah terjawab dengan jawaban-jawaban Om tadi. Sehingga kita sudah sampai di ujung acara. Oh, ya. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatan Om untuk bisa berbagi pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada para penonton yang sudah menyaksikan hingga akhir acara. Mungkin Mas Awi ada closing statement, silakan. Ya,
saya sebelum itu menyampaikan terima kasih ke Pak Ilham, Mas Ilham, salam buat keluarga, buat Bapak dan Ibu, dan saya minta begini kepada teman-teman, bahwa eh, yang penting kita, kalau filosofi saya mengalir saja gitu kan. Jadi saya ya meskipun punya target, tetapi kan kita tidak terlalu harus gitu. Tetapi ada target-target lain yang menjadi alternatif-alternatif. Uh, yang terpenting jangan pernah putus asa, karena gagal itu bukan berarti Anda tidak sukses, karena gagal itu merupakan kesuksesan yang tertunda. Anda kalau takut salah, tidak akan pernah bisa. Anda sering mencoba, maka Anda akan sering salah. Tetapi sebaliknya, Anda tidak pernah mencoba, maka Anda tidak akan pernah salah. Ya pilih aja, kalau tidak mau salah, ya jangan pernah mencoba sama sekali. Tapi kalau ingin salah, ya coba. Karena dari kesalahan-kesalahan itu, kita akan bisa memperbaiki, sehingga nanti banyak tahu persoalan. Baik, terima kasih banyak Mas Awi atas insight-insight menariknya, terutama terkait dengan kontribusi anak-anak muda di politik Indonesia. Terima kasih sekali lagi para penonton yang sudah menyaksikan hingga akhir acara. Saya Wan Muhammad Ilham, pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.